Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi ini berhasil memaksa kita berdiam di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, bahkan sekolah pun harus dilakukan dari rumah. Sekolah dari rumah. Topik ini hangat sepanjang tahun kemarin. Saya benar-benar salut sama orang tua, guru, dan juga anak-anak sekolah yang mesti beradaptasi dengan perubahan luar biasa ini. Kita mungkin telah sering membaca banyak cerita lucu atau menonton video singkat tentang bagaimana orang tua mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Tapi apakah sahabat bakti pernah mendengar bagaimana sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di kawasan timur Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran dari rumah? Di podcast setahun pandemi kali ini, saya, Kiko, menghadirkan cerita tentang gotong royong pembelajaran jarak jauh dari sebuah desa yang terpencil di Kecamatan Macangpacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Salah satu perubahan yang menurut saya paling radikal selama masa pandemi COVID-19 adalah belajar dari rumah. Serempak di seluruh Indonesia, sekolah-sekolah tutup. Tidak hanya seminggu atau sebulan, tapi sudah setahun, dan tampaknya masih akan terus berlanjut. Cara belajar kini berubah drastis. Anak-anak tidak lagi berjumpa dengan guru dan teman-temannya. Mereka dituntut lebih aktif, mengerjakan tugas, dan mandiri mencari informasi. Di perkotaan, mengakses internet mungkin bukan soalan besar, walaupun tetap menjadi beban tambahan bagi orang tua, karena kini mereka tidak hanya harus membayar uang sekolah, membelikan buku tulis dan buku cetak, tapi juga harus menyediakan gadget dan kuota internet bagi anak-anaknya yang mau belajar. Kita bisa melihat bagaimana guru-guru dengan cepat mengubah cara mengajar. Mereka harus belajar bikin video atau merujuk video di YouTube untuk menerangkan sebuah topik pembelajaran. Mereka pun harus belajar menggunakan beragam aplikasi untuk dapat memfasilitasi proses belajar mengajar yang menarik. Sedangkan anak-anak tampaknya mulai terbiasa aktif mengerjakan tugas demi mengejar deadline. Mengejar ilmu maksudnya. Anak-anak di SD Impres Jimbor, Desa Watu Baru, di Kecamatan Macangpacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mungkin tidak seberuntung anak-anak yang tinggal di perkotaan, di mana akses internet dengan mudah bisa didapatkan sejauh perjalanan ibu atau bapaknya ke warung membelikan paket data. Saat pembelajaran jarak jauh mulai diberlakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang dilanjutkan dengan surat edaran gubernur dan bupati, Kepala Sekolah SD Jimbor beserta guru-gurunya, salah satu di antara gurunya adalah Ernest Manase, mesti mencari akal. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini? Di kampung mereka, jangankan internet, listrik saja tidak semua bisa mengakses. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Ernest Manase berikut ini. Akses internet. Kenapa? Kenapa saya menyampaikan bahwa akses internet ini dianggap penting pada masa pandemi saat ini? Karena kelihatannya berdasarkan edaran-edaran yang sudah pernah kami terima, baik itu dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati tentang PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Sepertinya ini agak tidak pas, tidak cocok dengan kami yang ada di pelosok. PJJ itu idealnya segala bentuk akses, baik itu jaringan, transportasi, itu sudah bagus. Tetapi pada kenyataannya di sekolah kami masih sangat terbelakang. Itu tadi, akses internet tidak ada, kemudian transportasi juga rusak, dan satu lagi yaitu penerangan. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, peserta didik kami, anak-anak kami di SD Impres Jimbor,
itu rata-rata tidak menggunakan listrik. Terus terang saja, kalau kami mengandalkan tenaga atau waktu yang kami miliki, yaitu yang dimiliki guru, saya sangat yakin maka tujuan ataupun motivasi itu tidak akan tercapai. Kenapa demikian? Karena itu tadi, ada beberapa banyak keterbatasan yang kami alami. Jarak. Coba dibayangkan, jarak antara sekolah dengan rumah siswa itu yang paling jauh ada jarak 3 km. Kondisinya jalan batu, kemudian itu bisa ditempuh paling cepat 30 menit. Kalau tidak, itu bisa ditempuh selama 1 jam sampai ke sekolah. Nah, ini yang membuat kami berusaha untuk menemukan bagaimana kira-kira solusi atau cara yang bisa kami lakukan untuk menjangkau anak-anak seperti ini. Kami tidak lakukan sendiri. Kami bekerja sama dengan orang tua peserta didik, kemudian dengan anggota KPL tadi, kemudian kader desa. Kami menjalin sebuah komunikasi yang baik. Proses belajar kemudian dilakukan dengan cara tatap muka di sekolah dan belajar dari rumah. Setiap hari ada kelompok siswa yang belajar dari rumah, di mana seorang guru akan mendatangi beberapa siswa yang berkumpul di satu rumah. Sedangkan kelompok siswa yang lain mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Belajar di sekolah dilakukan dengan sangat hati-hati dan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pihak sekolah mengajak pihak kampung, puskesmas, dan seluruh masyarakat untuk dapat mengawasi kegiatan belajar mengajar di sekolah dan membantu mereka untuk menerapkan protokol kesehatan. Masker disediakan oleh pihak sekolah dan dibagikan kepada seluruh peserta didik dan tenaga pengajar. Ada beberapa hal yang kami sepakati selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu adalah BDR, belajar dari rumah. Itu kami lakukan seimbang dengan belajar tatap muka. Kami membuat kombinasi strategi pembelajaran atau pemberian materi ajar. Yaitu yang pertama melalui BDR tadi, kemudian yang kedua melalui belajar tatap muka. Pada belajar tatap muka ini juga, kami Bapak Kepala Sekolah bersama Dewan Guru juga, itu membuat musyawarah untuk menetapkan jadwal. Kami telah membuat jadwal, baik itu jadwal pembelajaran tatap muka maupun jadwal belajar dari rumah. Sehingga kerja kami itu sangat terkontrol dan biasanya setiap akhir bulan kami memberikan hasil kunjungan rumah kami kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dewan Guru kepada pimpinannya. Pandemi COVID-19 berhasil memaksa kita untuk berpikir dan bertindak kreatif. Ernest Manasseh dan banyak guru lainnya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan di kawasan timur Indonesia bergumul dengan minimnya akses listrik dan internet. Sementara pandemi tampaknya belum akan segera berakhir. Walaupun demikian, dalam setahun pandemi yang sudah kita lalui, kita juga telah beradaptasi. Kita hidup lebih tanggap menghadapi kondisi darurat. Teknologi bukan satu-satunya jalan untuk tetap aman di masa penuh batasan. Anak-anak mesti tetap belajar, dan guru-guru mesti tetap mengajar. Kita yang hari ini masih bisa berbagi ilmu, telah menaklukkan 12 bulan pandemi. Mungkin ini pertanda kita diberi amanah untuk bersama-sama melakukan perubahan demi hidup yang lebih baik dari kemarin.